Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jal, yang mana pada kesempatan malam ini kita masih diberi kekuatan iman, ketetapan iman, yang senantiasa al-mu'min, al-mu'minah, al-muslim, al-muslimah memohon kepada Allah agar dikuatkan keimanannya dan diwafatkan di atas keimanan. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah, bahasan kita malam ini masih lanjutan kitab Takribul Fara'id li Al-Ustadz Dr. Abdurrahman Ibn Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah. Bab yang akan kita bahas adalah bab al-musyarrakah, atau yang dikenal mushtarikah atau mushtarakah, atau dikenal juga dengan himariyah, al-yammiyah. Bab ini, masalah ini sedikit ada perbedaan di kalangan ahlul ilmi, termasuk masalah-masalah al-fara'id. Masalah al-fara'id termasuk masalah fiqh yang di dalamnya juga terdapat sebagian perbedaan pendapat, namun sedikit, tidaklah sebanyak masail fiqh yang lain. Al-musyarrakah terjadi di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yaitu satu kasus dalam faraid yang sempat diadili oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan dua putusan. Adapun penamaan musyarrakah atau hijriyah atau yammiyah, hal ini sebagaimana tadi disampaikan terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab dan atas ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an suatu ketika dihadapkan permasalahan ini ketika seorang meninggalkan suami, ibu, dua saudara laki-laki seibu dan satu saudara laki-laki kandung. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an melakukan putusan dua kali, dua kejadian, dan diputusi dengan dua pembahasan atau dua putusan. Yang mana ahlul ilmi dalam hal ini
dalam menyelesaikan permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat setelah putusan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang wajib diketahui yaitu gambaran musyarrakah atau rukun musyarrakah. Qal muallif wa suratuha wahidah. Gambaran tentang musyarrakah ini ada satu, yaitu seorang meninggalkan suami, ibu, dua saudara seibu atau lebih, dan seorang saudara kandung atau lebih. Ini sebagai dhabit, ketentuan musyarrakah. Sebagian menjelaskan ketentuan musyarrakah suami, kemudian bagian 1/6 yaitu ibu atau nenek, kemudian ada dua saudara seibu atau lebih, dan satu saudara kandung atau lebih. Gambarannya kita misalkan. Tentang musyarrakah. Al-musyarrakah. Rukunnya ada suami, ibu atau nenek. Karena ibu atau nenek ini akan mendapat bagian 1/6. Dua saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan, dan saudara laki-laki kandung, satu atau lebih. Ini kita ambil contoh ibu saja, nanti kita ambil contoh yang kedua nenek. Salah satu lah. Umar bin Khattab radhiyallahu an suatu ketika dihadapkan kasus semacam ini dan membaginya sebagai berikut. Suami mendapat bagian setengah, ibu 1/6, dan dua saudara seibu 1/3. Saudara laki-laki kandung asobah. Namun tidak ada sisa di sini. Jadi misalkan harta 600 juta misalkan. Ini
putusan yang pertama yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Ketika dihadapkan lagi kasus yang serupa, kemudian beliau hendak memutuskan, saudara laki-laki mengatakan, bukankah saya saudara dengan yang seibu ini? Ibu kita bukankah satu? Sehingga bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, hab anna abana mulqan fil yam. Anggaplah orang tua laki-laki kami terhempas di laut. Artinya terbuang. Namun ibunya sama, satu. Ini saudara si mayit yang seibu dan saudara yang kandung. Sehingga Umar bin Khattab dengan ijtihadnya menetapkan bagiannya demikian. Suami, ibu, saudara seibu dengan saudara laki-laki kandung 1/3. 1/3 dengan pembagian sama nantinya. Artinya saudara laki-laki kandung ini akan mendapatkan hak bersama yang seibu. Dan dengan permisalan peninggalan katakanlah 180 juta. Setengahnya seperenamnya sisanya 40 ya. Maaf. 7 ini 120 60. Jadi 60 nanti di sini saudara yang seibu masing-masing gambaran musyarakah atau mustarikah adalah demikian. Suami, ibu atau nenek, 2 saudara perempuan seibu atau laki-laki ya. Kemudian 1 saudara laki-laki kandung atau lebih. Umar bin Khattab putusan yang pertama memutuskan demikian. Bahwasanya saudara laki-laki kandung tidak mendapatkan hak karena tidak ada sisa. Tidak mendapatkan hak karena tidak ada sisa. Dan pendapat ini kembali kepada hukum asal, yaitu asobah. Jika tidak ada sisa maka tidak mendapatkan hak. Alhiqul fara'idha bi ahliha. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Berikanlah hak-hak yang telah ditetapkan oleh Allah sesuai haknya kepada yang berhak mendapatkannya, dan sisanya berikan kepada ashabah, ahli waris yang dekat dengan si mayit. Pendapat ini diusung pendapat yang pertama ini
diusung oleh Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, Abdullah ibn Abbas, Ubay ibn Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah ibn Mas'ud, dan yang lainnya. Dan ini termasuk mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, serta salah satu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Ahadu qaulain lisy-Syafi'iyah. Pendapat yang pertama ini dikuatkan oleh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah. Demikian pula Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, dan yang lainnya. Bahkan penulis Syekh Abdurrahman Ibn Sulaiman Asy-Syamsan menguatkan pendapat yang pertama, yaitu saudara laki-laki kandung asabah dan tidak ada sisa. Dan tidak ada sisa. Artinya tidak mendapatkan bagian. Adapun pendapat yang kedua, atau putusan Umar ibn Khattab yang kedua, yang menjadikan saudara laki-laki kandung mendapatkan hak bersama saudara seibu, mazhab ini dikuatkan oleh pendapat Utsman ibn Affan, Zaid bin Sabit, dan pendapat Al-Imam Malik, serta sebagian mazhab Asy-Syafi'iyah. Al-Muallif hafizahullah yaqulu, Al-Muallif setelah menyebutkan dua putusan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Muallif menyebutkan laisa li hadza dalilun minal kitabi was sunnah, bahwasanya apa yang diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, putusan yang kedua yang memberikan hak saudara laki-laki kandung, tidaklah ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Innama dzalika ijtihadun min Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ini hanya ijtihad Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kemudian Al-Muallif menyebutkan dalil dari putusan Umar bin Khattab yang pertama, yaitu bahwasanya saudara laki-laki kandung tidak mendapatkan hak, tidak mendapatkan warisan bersama saudara seibu. Yang pertama dengan dalil alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Bahwasanya apabila ada sisa setelah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka berikanlah kepada laki-laki yang dekat
dengan si mayit ay asabah. Maksudnya adalah asabah. Namun di sini tidak ada sisa. Kemudian di antara dalil yang lain yang menguatkan pendapat yang pertama adalah bahwasanya saudara yang seibu memiliki beberapa hukum khusus yang beda dengan saudara yang sekandung. Yang beda dengan saudara yang sekandung. Dan penulis kemudian menjelaskan al-qaulur rajih, pendapat yang kuat sesuai dengan dalilnya adalah putusan Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang pertama, yaitu bahwasanya saudara laki-laki yang sekandung tidak mendapatkan hak karena tidak ada sisa. Karena tidak ada sisa. Baik. Kalau kita menilik contoh-contoh yang lain, contoh kasus-kasus yang lain, maka akan kita jumpai bahwasanya pendapat putusan Umar bin Khattab yang pertama adalah yang kuat. Ketika saudara laki-laki yang sekandung diganti dengan saudara atau diganti dengan paman, diganti dengan saudara yang sebapak, maka sepakat al-ulama ketika saudara yang sekandung ini diganti dengan saudara yang sebapak, laki-laki, saudara laki-laki yang sebapak, atau diganti dengan paman atau keponakan laki-laki, maka mereka sepakat al-ulama mereka asobah dan tidak mendapatkan hak karena tidak ada sisa. Karena tidak ada sisa dalam kasus ini. Sehingga hal ini yang menguatkan sebagaimana dalam hadis al-hiqul fara'idha bi ahliha, bahwasanya asabah bila mana tidak ada sisa maka dia tidak mendapatkan. Asabah bila mana tidak ada sisa maka dia tidak mendapatkan akan haknya. Dan untuk diketahui, apabila ketentuan ini, ketentuan atau rukun. Jadi tadi rukunnya adalah ada suami, ada ibu, ada ini, dan ada saudara yang sebapak. Ketika rukunnya ini tidak ada, dengan kata lain misalkan di sini saudara perempuan, satu saudara perempuan kandung misalkan, maka yang demikian bukan musyarrakah lagi. Nanti yang demikian kasusnya berbeda lagi. Ketika suami setelah meninggalkan suami, ibu, saudara yang seibu, dua saudara yang seibu, dan saudara perempuan kandung, maka
beda lagi penyelesaiannya. Dan ini bukan musyarokah lagi. Jadi bukan musyarokah. Apa sih musyarokah? Musyarokah itu berserikat. Artinya tadi itu saudara perempuan dengan saudara laki-laki kandung itu berserikat mendapatkan hak. Jika kasusnya demikian, maka nanti akan terjadi aul nantinya. Ini mungkin sebagian, ini bab yang telah kita bahas juga, yang sebelum-sebelumnya. Ini mungkin sebagian melihat bagaimana menyelesaikannya ini. Nah, menyelesaikannya ini tidak bisa langsung dibagi, oh hartanya 600, langsung 300, 100, 200, 300. Tidak bisa. Nah, ini secara matematik, kalau kita lihat jumlahnya lebih dari 1, dan dalam hal ini ahlul ilmi ada penyelesaian, metode penyelesaiannya. Ini kita coba selesaikan. Kita cari asal masalah. Ini di luar musyarokah. Yang demikian tidak dikatakan musyarokah. Nah, ini nanti aul nantinya. Ini kita cari asal masalahnya, KPK-nya ya. Antara 2, 6, 3, dan 2. Selanjutnya kita lihat di sini bagiannya 3. 1, 2. Dan ketika kita total, kita jumlah 5, 6, 9. Ini contoh aul. Dan ini telah kita selesaikan atau kita bahas. Dengan kata lain, kesimpulannya suami 3/9. Ibu 1/9. Kalikan peninggalannya dan akan terselesaikan. Di sini tidak dikatakan musyarokah. Mengapa? Karena rukun musyarokah tadi sudah tiada. Sekali lagi, rukun musyarokah suami, ibu atau nenek, 2 saudara seibu, laki atau perempuan, atau lebih dari 2 atau lebih, saudara laki-laki kandung. Ini rukun musyarokah. Bila mana salah satunya diganti, misalkan ini salah satu contoh yang bukan musyarokah nanti ya. Misalkan kita ganti di sini istri. Di sini 1 saudara laki-laki kandung. Coba kita perhatikan bagiannya masing-masing. Di sini istri bukan suami. Artinya yang meninggal laki-laki, yang ditinggalkan istri, ibu. Apakah ini musyarokah? Bukan. Ini bukan musyarokah.
Istri bagiannya 1/4. Karena si mayit tidak meninggalkan anak. Ibu 1/6 memiliki saudara. 2 saudara yang seibu. 1/3 dan di sini asobah. Di sini akan ada sisa. Di sini akan ada sisa. Anggaplah peninggalan, kita ambilkan contoh peninggalan 120 juta. Sini 30, 20, 40. Masih ada sisa insya Allah ya. Sisanya berapa? 30. Di sini saudara laki-laki kandung mendapatkan hak asobah. Dan ini bukan musyarrakah. Bukan musyarrakah. Karena ini mendapatkan hak. Jadi, musyarrakah adalah apabila kasus dalam faraid terdapat suami, ibu atau nenek, tentunya di sini haknya setengah, di sini haknya 1/6. Kemudian ada bagian 2 saudara seibu, tentunya ini sudah 1. Di sini sisa tidak mendapatkan hak. Bila mana terdapat mereka ini, maka digolongkan musyarrakah. Digolongkan, dikatakan musyarrakah. Dan ada 2 putusan sebagaimana tadi dijelaskan jumhur ahlul ilmi, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i, dikuatkan oleh Syekh Islam bin Taimiyah, Ibnu Qayyim, dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Tahqiqat Maghdiyah, bahwasanya saudara laki-laki kandung tidak mendapatkan karena asobah. Adapun pendapat yang kedua yang diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, pendapat dikuatkan oleh Imam Malik, diambil oleh Imam Malik, dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat ini diusung oleh Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit, bahwasanya 1/3 ini dibagi dengan saudara laki-laki kandung. Nah, itu kesimpulan dari al-musyarrakah atau musytarikah. Baik. Yaqul huna dhabitul mas'alah zawjun dzatu sudusin min ummin aw jaddah ikhwatun li ummin dan akhun syaqiq. Ini tadi sebagaimana tadi yang dikatakan rukun musyarrakah, ketentuan musyarrakah, ada suami, ada ibu atau nenek, dan ada 2 saudara seibu atau lebih, serta saudara laki-laki kandung seorang atau lebih. Baik.
Lalu bagaimana kita bisa membedakan musyarakah dan bukan? Tinggal dilihat ketentuan atau rukun musyarakah tadi. Baik. Di sana ada beberapa contoh-contoh latihan yang mungkin sudah kita buat ya. Ada contoh-contoh yang bukan musyarakah tadi telah kita contohkan. Salah satunya istri atau misalkan saudara laki-laki kandung diganti saudara perempuan kandung, atau saudara laki-laki diganti saudara yang sebapak. Itu ada contoh-contoh latihan insya Allah, dan sempat kita buatkan atau tuliskan insya Allah. Baik, untuk bahasan kita malam ini sedikit tentang musyarakah ini. Kesimpulan musyarakah bahwasanya pendapat yang dikuatkan oleh penulis Syekh Abdurrahman Ibn Sulaiman Asy-Syamsan bahwasanya saudara laki-laki yang sekandung yasqut atau gugur atau tidak mendapatkan hak karena tidak ada sisa. Jadi saudara laki-laki kandung tidak berserikat, sekali lagi tidak berserikat dengan saudara yang seibu. Saudara laki-laki kandung tidak berserikat dengan saudara laki-laki yang seibu. Ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis Syekh Abdurrahman Ibn Sulaiman Asy-Syamsan dan dikuatkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah, dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan dikuatkan oleh Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, dan yang lainnya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Dan untuk diketahui sekali lagi, faraid termasuk bagian dari masail fiqhiyah. Artinya termasuk bab-bab fiqh yang di sana ada sedikit perbedaan pendapat, dan talib ilm, penuntut ilmu, ketika melihat ada perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilmi, kembali kepada dalil. Kembali kepada dalil yang kuat, sebagaimana dalil yang telah sampai kepadanya. Ini yang bisa kita sampaikan. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa alam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.